Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo, NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum Islam. Yang pertama yaitu ada pengenalan tentang hukum Islam. Pengenalan tentang hukum Islam membahas aspek fundamental yang membentuk kerangka hukum dalam agama Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip, sumber-sumber, dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini, kita akan menjelajahi semua aspek ini dengan detail yang mendalam. Selanjutnya, ada sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang berisi ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Hadis atau catatan peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum Islam yang penting dalam memberikan panduan dan contoh dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, ajaran langsung dari Allah. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah yang diungkapkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ajaran di dalamnya dianggap sebagai hukum yang bersifat mutlak dan sempurna. Yang kedua, panduan hidup. Al-Quran memberikan panduan secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini membentuk basis untuk hukum dan etika Islam. Ketiga, sumber spiritual. Al-Quran juga dianggap sebagai sumber spiritual dan kedamaian bagi umat Islam. Berinteraksi dengan Al-Quran dianggap sebagai bagian penting dari ibadah muslim. Selanjutnya, hadis sebagai sumber hukum Islam. Penjelasannya, hadis memberikan penjelasan detail tentang ajaran Islam yang tidak tertuang secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ini melengkapi petunjuk hukum yang diberikan dalam Al-Quran. Contohnya, hadis memberikan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, ijma. Ijma merujuk pada kesepakatan para ulama Islam dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan referensinya di dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini didasarkan pada konsensus umat Islam. Selanjutnya, qiyas. Qiyas adalah proses penalaran analogis untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak ada referensinya dalam sumber-sumber hukum Islam yang sudah ada. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama ada keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama dalam hukum Islam yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Yang kedua, keseimbangan. Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kemanusiaan.
Prinsip kemanusiaan menjadi landasan dalam hukum Islam yang menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan umat. Selanjutnya yaitu hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keluarga. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas terkait tata cara keluarga, pernikahan, dan tanggung jawab di dalam keluarga. Selanjutnya, hukum syariat dalam keuangan. Prinsip-prinsip keuangan Islam termasuk zakat, infak, dan wakaf memberikan kerangka yang jelas dalam pengelolaan keuangan di kehidupan sehari-hari. Salat. Hukum Islam mengatur tata cara ibadah termasuk salat, puasa, dan haji yang menjadi bagian integral dalam kehidupan umat muslim. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Pertama, rumusan hukum. Melalui berbagai sumber hukum, prinsip-prinsip dan ajaran Islam, kerangka hukum Islam terbentuk dan memberikan pedoman yang komprehensif dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, relevansi saat ini. Hukum Islam tetap relevan dan memberikan panduan dalam menjawab tantangan dan situasi saat ini, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Konteks global. Hukum Islam meskipun memiliki akar dalam tradisi Islam, tetap memiliki relevansi global dan dapat memberikan kontribusi dalam ruang lingkup global. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata kami yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.